Update dunia kripto 11 Juli 2021. Kalau kita lihat hari ini itu sebenarnya memang pergerakannya kripto ini masih di sini-sini aja ya, nggak terlalu bagaimana gitu. Dan cenderung memang masih koreksi. Kemarin malam itu sempat di pump sebentar, terus juga turun lagi. Nah, cuman saya mau bahas hari ini itu terutama berita mengenai Wells Fargo yang itu bank besar di Amerika ya. Yang menurut saya itu cukup menjadi warning secara nggak langsung yang perlu kita ketahui juga bukan hanya untuk kripto tapi juga di eh, dunia investasi. Selamat datang teman-teman di channel ini. Nama saya Rico. Di channel ini kita akan membahas mengenai makroekonomi dan juga tentunya khusus di dunia kripto. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai Wells Fargo ya, yang beritanya cukup menurut saya mengejutkan menurut saya gitu. Jadi apa beritanya? Nah, itu ini dari CNBC itu mengatakan bahwa Wells Fargo memberitahukan customernya mereka itu akan menutup personal lines of credit. Nah, bisa dilihat ya, the bank is shutting down all existing personal lines of credit dalam beberapa minggu ke depan, in coming weeks. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi, yang perlu kita ketahui, Wells Fargo ini bank besar di Amerika. Kalau nggak salah itu 4 terbesar di Amerika gitu. Nah, mereka ini menutup fasilitas personal lines of credit ini. Fasilitas ini adalah seperti pinjaman yang memang diberikan kepada customernya sesuai dengan track record mereka ya, dengan bunga yang kecil gitu. Nah, jadi range-nya itu bisa dilihat juga di situ dari $3.000 sampai $100.000. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, kalau misalnya kita punya personal lines of credit ini, kita seperti punya safety net atau punya cadangan nih. Karena kalau itu nggak dipakai, ya nggak kena bunga. Jadi kalau kita misalnya mau pakai, bunganya kecil, bisa gitu ya. Nah, tapi sekarang ditutup nih fasilitas ini. Jadi seakan-akan memaksa customer untuk mengambil cara lain atau berhutang dengan fasilitas lain seperti credit card. Kalau di sini dia tulis pay for home renovations, jadi renovasi rumah gitu ya. Ada pinjamannya, terus juga mungkin pinjaman jenis lain gitu ya. Tapi biasanya itu pasti bunganya lebih tinggi. Jadi kan kayak memaksa customer untuk ya udah kalau lo butuh hutang ya lo harus bayar bunga lebih tinggi gitu secara nggak langsung. Dan ditambah lagi, kalau misalnya customernya nutup account atau rekeningnya ini ya, karena berita ini, eh, itu akan berdampak pada credit score mereka. Nah, credit score itu kan saya rasa di Indonesia juga ada pastinya ya. Jadi seperti eh, analisa ya, scoring dari bank itu yang melihat seberapa layak atau seberapa besar juga pinjaman yang boleh diberikan pada customer ini gitu. Jadi kalau kita misalnya sebagai customer memiliki track record yang bagus ya, cash flow-nya bagus, terus juga sudah lama kita pakai di bank itu dan pasti ada analisa-analisa lain, biasanya credit score kita bagus gitu. Nah, bayangin kalau kita gara-gara kita tutup rekening ini, credit score kita jadi jelek, ya kita mikir dua kali untuk menutup rekeningnya dong gitu ya. Karena credit score ini kita bangunkan sejak lama gitu dan juga ini berdampak pada hutangnya kita bisa dapat berapa, bunganya juga berapa gitu kan. Karena ini ya analisa bank gitu, mereka perlu untuk hal ini. Jadi ya pasti ya nggak mau dong orang-orang yang sudah lama menjadi customernya Wells Fargo ini tiba-tiba menutup dan credit score-nya berkurang gitu ya kira-kira. Nah, jadi ini lagi-lagi seakan memaksa customer-nya supaya jangan tutup gitu rekening atau account-nya atau pindah ke bank lain gitu ya yang menyediakan fasilitas lines of credit ini misalnya gitu ya. Jadi saya lihat ini agak agak aneh gitu ya karena keputusan ini tiba-tiba dan juga diberikan oleh bank yang besar seperti Wells Fargo ini. Nah, ada apa di balik ini gitu loh. Nah, itu yang saya mau analisa. Dan setelah saya pikir-pikir,
Sepertinya ada beberapa alasan gitu ya. Yang pertama tentu berarti dari Wells Fargo-nya sendiri, dari banknya ini, mereka mungkin memang mau mendapatkan profit lebih. Ya itu secara bisnis ya biasa gitu ya, masuk akal gitu ya. Atau kemungkinan kedua, mereka mau supaya resikonya lebih kecil gitu. Dalam arti kalau semakin banyak hutang di personal lines of credit ini, otomatis kan karena bunganya kecil, mungkin juga banyak yang nggak bayar, ya resiko mereka kan gede. Tapi kalau bunganya udah besar, misalnya dia ambil utang dari kartu kredit kayak atau apa, ya resiko mereka pasti lebih kecil dong. Secara bunganya udah lumayan gitu ya. Nah, atau kemungkinan ketiga, mereka mengetahui sesuatu nih yang kita nggak tahu. Nah, itu yang saya takutkan sebenarnya. Karena ini seperti yang saya bahas kemarin ya videonya ya, ini mempengaruhi nanti pasti ke disposable income gitu ya. Jadi orang nggak bisa berhutang, otomatis konsumsinya semakin kecil gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya konsumsinya semakin kecil, otomatis ya yang seperti saya bahas kemarin itu ya, dampaknya domino gitu. Jadi ke hal-hal lain. Belum lagi kalau misalnya Wells Fargo ini kan banknya besar. Ada nggak kemungkinan bank lain gitu atau yang lebih kecil kayak atau yang lebih besar mengikuti jejaknya juga gitu ya? Ya udah kita tutup juga lines of credit ini. Wah itu lebih gila lagi kan, berarti pasti nanti ada langsung goncangan sedikit gitu ya di perbankan. Nah orang-orang juga pada bingung kenapa gitu tiba-tiba seperti ini. Nah, itu yang saya takutkan sebenarnya. Saya harapkan enggak gitu ya. Nah, ada juga kemungkinan terakhir ya mungkin memang perusahaan ini memang lagi restrukturisasi aja gitu ya. Mungkin mereka punya hutang atau apa gimana. Itu saya enggak riset lebih detail keadaan perusahaannya seperti apa ya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini itu lebih kepada kalau misalnya ini memang mereka sudah mencegah sesuatu jelek terjadi gitu. Nah, itu yang saya takutkan. Jadi sejalan dengan video saya yang kemarin itu. Nah, jadi melihat hal ini saya itu lebih was-was jadinya gitu ya. Nah, saya nggak mau menakut-nakuti atau menebar FAD ya. Saya sebenarnya nggak suka dengan berita negatif. Tapi ya kita harus waspada aja dengan kemungkinan ya ini bisa terjadi gitu ya. Tapi ya balik lagi jangan takut langsung ya. Jadi karena kan belum 100% gitu kita nggak tahu. Nah, tapi sebagai investor kita kira-kira harusnya seperti apa? Nah itu yang penting ya. Jadi strategi nextnya itu seperti apa? Kalau saya pribadi terlepas dari kemarin saya sudah bahas ya, saya bakal hold cash lebih banyak. Nah tapi secara mekanismenya, secara teknisnya, misalnya seperti saham yang saya bahas kemarin ya, saham Amerika. Karena saya memang sifatnya trading di sana, platformnya itu kan menyediakan fasilitas gratis fee. Jadi kan kita enak, kita untuk 0,0 sekian pun kita sebenarnya masih untung karena nggak ada fee. Kecuali nanti kita mau withdraw ya fee-nya ya lumayan gede, $12 kalau nggak salah gitu. Nah, tapi selama kita memang taruh masih di sana, ya saya sifatnya trading aja kalau dalam keadaan seperti ini. Jadi yang kemarin saya sempat beli belum saya jual, kemungkinan besar besok Senin gitu ya, malam berarti opening bell untuk saham Amerika saya pasti jual semua gitu. Tentu kalau misalnya ngedropnya banyak, itu saya pikirkan lagi. Cuman karena saya juga sudah untung berapa dari situ, ya kemungkinan besar masih saya jual aja sih, saya lepas aja. Saya nggak mau ambil resiko gitu ya. Nah, kalau untuk kripto itu saya juga kemungkinan sekarang fokusnya lebih kepada futures. Jadi saya ambil cepat istilahnya rugi untung cepat gitu aja. Jadi spot saya hold dulu. Kemarin juga sempat angsur kan udah ya. Kalau misalnya kecuali memang nanti dropnya gila-gilaan ya sampai saya itu rasanya sayang banget kalau nggak beli ya. Nah itu mungkin saya masih pertimbangkan. Kalaupun misalnya memang saya mau beli ya pasti saya angsur saya beli sedikit aja gitu karena saya mau hold banyak di cash. Nah untuk misalnya saham Indonesia yang notabene kalau saya itu lebih ke investasi jangka panjang ya. Jadi saya udah beli dari lama gitu.
Nah itu, saya lagi pikirkan untuk jual juga beberapa, terutama yang sudah profitnya lumayan, multi-bagger misalnya kayak kemarin itu ada, hampir 300% itu saya, walaupun sudah saya lepas, sedikit, paling berapa persen, nah saya mau lepas, lumayan juga gitu ya. Kalau yang posisinya mungkin nggak jauh, apa namanya, profitnya itu mungkin ya mungkin masih saya hold, karena kan memang pikirannya jangka panjang. Nah, kembali lagi, nanti saya akan hitung porsinya, dalam arti porsi, liquid saya dalam, cash dan juga porsi portofolio saya secara keseluruhan gitu ya. Jadi misalnya dari, kalau yang punya emas ya, kalau yang punya, reksadana, saham segala macam itu, nah itu dihitung dulu nih. Kalau, bisa paling enggak 50-50 kalau saya pribadi. Ini bukan, apa, nasihat finansial ya, karena saya bukan konsultan keuangan, cuman memberikan info aja. Kalau misalnya kalian mau menjadikan pertimbangan ya terserah, uang-uang kalian tentunya ya. Nah, jadi, apa namanya, kalau saya itu pribadi ya 50-50 kalau bisa, malahan cash kalau bisa lebih gitu. Jadi ya kita punya peluru lah, supaya nanti kalau misalnya, benar-benar, turun atau, mungkin kalau nggak crash pun koreksi banyak, ya kita bisa nyicilnya enak gitu kan, karena cadangannya kita lumayan gitu. Nah, tapi untuk aset yang tergolong aman dalam arti seperti emas, reksadana sekarang kurang bagus juga sebenarnya, cuman ya itu juga dibilang aman gitu ya. Itu, mungkin bisa di-hold dulu. Nah, karena bisa, dilihat kemarin contohnya ya, paling dekat aja. Waktu, corona, Maret 2020, semua kan turun tuh, saham, kripto, dan lain-lain ya. Tapi ada yang satu naik ya emas, gitu kan ya. Sampai kalau nggak salah, waktu itu sampai 1 jutaan ya. Nah itu, kalau misalnya kita, sebagai investor, makanya kita harus melawan arus. Kalau kita punya emas, waktu sejutaan itu enaknya kita jual sebenarnya. Kita jual, kita beli saham. Gitu kan ya, waktu dia ngedrop. Nah, tapi kebanyakan kan terbalik. Orang karena takut jual saham, beli emas. Makanya harganya naik sejutaan sampai ya. Nah, itu kan terbalik sebenarnya. Ngapain membeli sesuatu, karena cuman dalam tanda kutip takut gitu. Apalagi harganya udah tinggi. Nah, sekarang posisinya berarti rugi dong, gitu kan ya. Kalau sebaliknya, kalau yang membeli saham kripto waktu 2020 itu udah untung berapa gitu ya. Nah, jadi, mindsetnya harus diingat ya. Jadi, apa namanya, kalau crash itu biasanya memang aset aman itu naik. Karena otomatis ya memang itulah kebanyakan orang nggak tahu gitu. Jadi lebih, oh, pokoknya mau cari aman deh, nggak mau peduliin yang lain gitu. Ya bagaimana melihat misalnya saham kita drop terus setiap hari kan takutnya setengah mati gitu kan. Mau masuk pun, wah gila kalau kita masuk ini besok drop lagi gimana. Nah itu, jadi ya itu yang kita harus latih. Dan juga, terutama, kripto tadi ya, kripto ini, apa namanya, volatilitasnya lebih gila lagi. Jadi kalau saya, ya itu, fokusnya di future saja, ambil cepet-cepet aja, scalping kalau enggak, swing kalau yang paling, agak lama ya, swing itu masih oke. Tapi sekarang pun, jarak, TP saya itu saya kecilkan gitu, jadi nggak usah tinggi-tinggi banget gitu ya, karena memang ya kondisi lagi seperti ini. Jadi, jangan terlalu dalam, tanda kutip greedy. Kita ambil posisi, dapat untung, cukup gitu, udah ambil tarik aja. Nggak inilah, nggak ada ruginya gitu. Daripada nanti, kita terlalu greedy, malahan jadi nyangkut, nah, pusing ya. Dan kalau futures lebih parah lagi, kita kena liquid. Bukannya untung, malah buntung gitu ya. Nah, jadi itu juga yang saya bahas di, channel VIP saya gitu ya. Saya malahan ada bagi itu strateginya seperti apa kira-kira untuk sekarang, alokasi dana seperti apa, persentasenya bagaimana, supaya ya aman gitu. Kita jangan jangan sembarangan aja gitu kan, namanya juga uang kita cari dengan keringat gitu ya. Jadi, ya semoga ini membantu ya teman-teman, untuk mengambil pertimbangan lah ke depannya seperti apa, terutama untuk jangka pendek ini ya. Karena ya saya lihat ini beritanya agak kurang enak aja sih, jadi makanya saya mau update khusus mengenai ini gitu. Ya semoga membantu, kalau misalnya teman-teman suka dengan video seperti ini tolong bantu saya untuk like, komen, share gitu ya, terutama juga pastinya subscribe di channel kita supaya, channel kita ini lebih, apa, banyak dikenal oleh, teman-teman yang lain dan juga mereka mendapatkan manfaatnya.
Terima kasih.